Oke, ini cara saya mencari momen reversal dengan menggunakan indikator gratis di TradingView, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bingung pilih-pilih indikator, teman-teman bisa tonton aja ya. Sebagian besar indikator-indikator yang bagus ya udah review di channel ini. Kemudian teman-teman tinggal cek aja yang mana strategi yang kira-kira teman-teman sukai seperti itu ya. Jadi kita masuk aja langsung ke indikator yang akan kita bahas hari ini. Itu adalah indikator ini ya teman-teman ya. Nah ini. Oke, punyanya Lux Algo ya, bar reversal pattern teman-teman ya. Jadi ini udah cukup lama sebenarnya teman-teman ya. Dan yang lag juga udah cukup lumayan banyak juga. Ya, jadi kita akan review indikator ini. Oke. Nah, di sini indikatornya itu sebenarnya cukup simple dan cukup memberi akurasi yang tinggi juga ya ketika kita entry menggunakan indikator ini. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, saya jelaskan dulu sebelum kita masuk ke settingannya, saya akan jelaskan dulu ya arti dari apa namanya? Tanda garis ini ya. Ini tuh udah ada keterangannya teman-teman. Jadi ini adalah apa namanya? Garis yang kiranya akan terjadi reversal atau pemantulan ya teman-teman ya dari zona ini ya. Jadi kalau teman-teman bingung mencari area supply and demand ya, teman-teman tinggal tandain ini aja ya, orange ini. Kemudian ini juga ada teman-teman ya, ini juga ada, oke. Sini juga ada ya. Dan ini juga ada ya zonanya ya. Nah, tergantung sekarang teman-teman mau pakai indikator yang seperti itu ya. Nah, ini. Oke, jadi sedikit penjelasan aja teman-teman ya. Jadi di sini saya akan kombinasikan juga dengan strategi SNR ya. Buat teman-teman yang mau belajar SNR ya, simak baik-baik video ini karena kalau teman-teman skip-skip nanti teman-teman nggak akan paham, nggak akan tahu ya cara menentukan area terbaik untuk entry itu seperti apa. Nah, di sini saya gunakan time frame M30, teman-teman bisa pakai time frame berapapun ya. Jadi saya di sini menggunakan time frame M30 aja ya, karena di sini kita mencari area kuatnya dia di mana terjadinya pemantulan maupun reject area, reversal area ya. Nah, di sini kan teman-teman tinggal gambar ya. Nah, ini kan ada zona terakhir ya, zona kedua ya. Nah, zona kedua ini sempat kalau market dari sini teman-teman ya, kalau market dari bawah sini naik mencari zona ini teman-teman ya. Kan kalau marketnya masih di sini ya kan, yang kita cari itu kan adalah zona atasnya ya. Ketika dia di bawah kemudian masuk ke atas ya, kita akan cari zona ini. Nah, zona inilah teman-teman bisa untuk sell scalping ya. Kemudian ketika market masuk lagi ke zona ini, teman-teman bisa sell scalping. Oke. Nah, ini sebenarnya cukup simpel teman-teman ya, strateginya cukup simpel, yang penting teman-teman jangan barbar aja open posisinya, oke? Nah, saya contohin gini, di sini kan sudah terbentuk harga ya, harga di bawah sini. Ini kan di break teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ini kan di break, saya bedain warnanya ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini kan zonanya di break ya. Kemudian market tuh balik ke atas. Nah, ketika balik ke atas ini apa yang dicari teman-teman ya? Nah, teman-teman lihat, perhatikan di sebelah sini ya. Di sebelah sini tuh ada yang namanya resisten ya. Kemudian di sini juga ada sama, di sini juga ada sama ya. Ketika market dari sini masuk menuju ke atas di sini dan ngebreak area ini, maka zona selanjutnya yang dicari adalah zona ini ya. Selama zona ini belum disentuh atau ditembus ya, zona ini bisa dikatakan kuat atau valid untuk teman-teman entry posisi buy ya. Dan sekarang ketika resisten ini terus di break ya, maka area selanjutnya akan cari yang ini ya. Jadi eh, tipe trader tuh ada dua aja teman-teman ya, FTT sama counter trend ya. Jadi kalau dia counter trend, dia akan open posisi sell di seberang sini ya. Sell ketika market masuk ke zona ini ya. Inilah gunanya indikator dari Lux Algo ini ya, menandakan bahwa ini loh range kita bisa open posisi sell ketika market masuk ke zona ini. Dari bawah masuk ke zona ini teman-teman sell, ya ketika momen sell teman-teman ambil TP ketika dia masuk ke zona resisten maupun support ya, support area seperti itu. Oke, nah ketika ada momen pemantulan lagi balik ke arah sini, ya maka teman-teman harus tandain area tertingginya di mana yang belum tembus. Nah, zona inilah yang menjadi zona terakhir yang akan dituju oleh market goal di M30. Oke, kalau misalkan zona ini tembus, maka kita harus cari lagi zona berikutnya. Cari zona kiri, inilah dia zona areanya. Ya, jadi kalian mau FTT atau mau counter trend, itu
teman-teman harus putusin, teman-teman tuh mau jadi trader FTT atau counter trend ya. Jadi kalau FTT dia akan open posisi buy ketika dia menembus zona-zona ini, dia buy posisi TP di sini, SL-nya di bawah support ya. Kalau dia counter trend, dia open posisi di sini ya, di zona ini dia nge-sell terus ya. SL di sini ya, TP mungkin di bawah sini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita apa namanya? Bro, ya. Sebenarnya kalau kita trade ya, jadi ada momen di mana counter trend itu loss ataupun profit, sama juga FTT itu ada momen profit dan ada juga momen loss seperti itu. Jadi hanya menunggu momen saja teman-teman ya. Kapan momen itu berpihak pada counter trend, kapan momen itu berpihak pada FTT. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian nge-sell yang lain buy ya biarkan ya. Kalian tetap fokus aja ke analisa kalian, kalian mau entry buy maupun sell ya. Ya udah gitu teman-teman ya. Kalau loss ya udah kita cari lagi zona berikutnya. Ya, jangan kita hantam terus di zona yang tersebut ya. Udah tahu counter trendnya loss misalkan di sini ya, kita sell ya. Di zona ini kita sell. Ternyata marketnya naik terus naik. Ya udah jangan di counter di sini teman-teman ya. Jangan di counter di sini, cari areanya lagi ya. Nah, makanya indikator ini tuh sebenarnya sangat membantu untuk kita posisi ya. Nah, ini zonanya ini sangat membantu teman-teman. Oke. Nah, cara penggunaan dari indikator ini itu terletak pada settingan ini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai indikator ini untuk menentukan zona scalping bisa ya. Jadi caranya ini ada dua sebenarnya teman-teman ya. Jadi teman-teman simak baik-baik aja. Jadi ini kalau misalkan ada tanda seperti ini, teman-teman tandain aja dari garis sini ya ke ujung bawah sini. Nah, ini ya. Ujung sumbunya aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada ujung sumbunya pakai bodinya ya teman-teman. Nah ini kalau kayak gini kan dia pakai body ya. Nah ini kayak gini ini kan pakai body dia. Oke. Nah jadi kalau teman-teman marking area seperti ini, berarti dia kan momennya itu setelah break ya. Ini kan break ke bawah, tapi dia tidak berlanjut ya. Justru malah break ke atas dan dia mengalami pemantulan, balik lagi ke zona ini. Harusnya kita open posisinya apa? Buy ya. Kalau dari strukturnya kan kita buy ya. Jadi kalau pada saat market itu membentuk ranking seperti ini, ngebreak dia area resisten, turun ya kan, balik dia akan naik lagi ya. Turun dia akan balik naik. Ya, ini menandakan tren ini berubah menjadi bullish trend ya. Jadi teman-teman bisa open posisi buy, target di sini, kemudian target keduanya adalah zona ini ya. Kalau teman-teman mau counter trend, teman-teman tinggal tunggu dia masuk ke sini, teman-teman sell ya. Batasan sellnya mungkin sampai di kisaran area ini ya. Misalkan teman-teman open posisi ya. Oke, misalkan teman-teman open posisi gini, cari tengahnya ya. ASL lebihin dikit lah. Ya, 40 pip mungkin rasio reward 1:2 seperti ini ya. Teman-teman tunggu dia masuk sini. Ini counter trend. Kalau yang FTT beda lagi. FTT dia akan menunggu dia itu break sampai sini ya. Dia akan menunggu dia break ya. Kemudian dia akan targetkan di area resisten sini, kemudian SL mungkin di area support sini. Dia biasanya kebanyakan kalau yang FTT itu 1:1 dia ya. Jadi ketika dia market break, dia langsung buy stop di sini, SL-nya di sini ya. Ketika dia berlanjut kena zona ini, ya dia langsung close di sini dan masuk ke counter trend seperti itu. Oke, ini caranya gampang sekali teman-teman ya. Ini misalkan market lagi, ini kan ada zona nih, nanti dia market masuk sini. Nah, tinggal teman-teman tandain aja pada saat dia market naik, turun, ya kan masuk ke zona ini lagi, kita buy lagi di sini, ya kan? Nah, turun lagi di sini, kita buy lagi di sini, ya kan? Dia naik lagi. Nah, ini juga sama teman-teman ya, ini juga sama. Kan? Nah, ini oke. Pada saat dia muncul sinyal yang ini, tanda panah ini, dia kan kenaikan ya. Pada saat dia muncul kenaikan, teman-teman tinggal tunggu aja momen kapan candle itu masuk lagi ke zona ini dan kita akan open posisi buy di sini. Ya. Nah, seperti itu ya, buy di sini, seperti itu ya. SL taruh di area support sebelumnya. TP lagi. Ya. Pokoknya target tuh nggak usah jauh-jauh teman-teman ya. Kalau misalkan udah masuk sini ya, udah masuk sini kita buy aja. Kalau udah running profit kita cutting aja teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman nggak mau loss ya, mau loss yang gara-gara kena SL terus ya, jadi pakai drawdown. Tapi kalau nggak mau yang berisiko tinggi ya pakai SL. Seperti itu ya, 1:1 aja. Oke, ini cara yang pertama. Oke, ini adalah win rate yang kedua ya. Win rate yang kedua nih lumayan cukup tinggi ya. Dan ini memang udah ada juga di apa namanya di info ya cara penggunaannya. Saya remove aja drawingnya di sini. Kemudian kita masuk ke bagian setting ya. Nah, di sini tuh saya ngejelasin itu bukan langsung ke intinya teman-teman ya. Saya kombinasi dulu di awal dengan strategi saya, mungkin keduanya baru menggunakan strategi
apa namanya, yang pernah direview menggunakan indikator ini ya. Jadi sebagian orang kan mungkin banyak juga yang mereview indikator ini ya, cuman kan cara open posisinya juga ada yang beda-beda ya, tergantung momen yang terlihat dari indikator ini. Di sini saya pakai untuk pattern tipenya ini all aja teman-teman ya, nggak usah yang normal. Kalau yang normal ini lebih sedikit ya. Iya. Nah ini kalau yang normal ya, dia lebih sedikit sinyalnya ya. Jadi kita pakai semua aja ya, biar cepat kita dapat sinyalnya. Kemudian untuk bullish pattern ini tergantung background teman-teman ya. Kalau background teman-teman masih yang warna-warna ini, teman-teman tinggal pilih aja ya. Jadi, untuk kenaikan mungkin untuk reversal mungkin merah, terserah teman-teman ya. Ini apa namanya, bebas ya. Ini pengaturannya. Kemudian di filter yang di sini kita pilih yang moving average aja karena moving average ini cukup bagus ya untuk menandakan oh ini trennya sedang naik ya, ini trennya sedang turun ya. Karena sebagian orang tuh kebanyakan pasti ada moving average-nya strateginya. Nah, moving average juga sangat membantu kita dalam menentukan kemana sih tren ini terlihat seperti itu. Oke. Nah, untuk yang ini normal aja teman-teman ya. Kita pakai alignment ya. Kemudian untuk bullish trend di sini saya pakai warna hijau ya. Ini moving average warna yang ini ya. Terserah teman-teman bebas di sini. Untuk tipenya ini pakai HMA ya. Teman-teman mau pakai MA juga boleh ya. Cuma kalau MA dia posisinya di bawah dan ini kita ambil posisinya adalah buy-buy terus ya. Tapi kalau HMA itu dia persilangan ya. Benar-benar dia seperti ada gelombangnya gitu. Ini bebas teman-teman mau pakai yang mana ya tipe moving average-nya. Kalau di sini saya pakai HMA aja ya. Simpel-simpel aja. Semua sama ya. Sini 50, sini 200, kemudian ATR periode 10. Sini faktornya 3, lag-nya 13. Oke. Nah, kalau udah semua udah sama untuk stylenya di sini ya centang-centang semua ya kalau udah diklik oke. Nah, ini ya dia settingannya. Caranya juga sama teman-teman ya, nggak ada bedanya dengan yang tadi, cuman bedanya di sini adalah sinyalnya lebih terfilter ya. Jadi nggak banyak-banyak kayak tadi di sini ada ya. Ini filter banget teman-teman. Oke. Jadi untuk menentukan areanya ya, teman-teman tandain aja ya. Kalau misalkan dia ada zona ini sama seperti tadi ya. Kita tandain aja zona ini, kita tipis-tipisin aja zona ini ya. Ketika market masuk ke arah ini, kita akan open posisi sell ya. Tapi nunggu momen apa? Nunggu ada terciptanya atau terbentuknya candle bearish engulfing atau bullish engulfing. Buat teman-teman yang nggak tahu, cari di Google. Jadi ini saya tandain pertama, kemudian di sini juga ada sama ya. Oke, di sini juga ada sama, saya tandain ya. Nah, bullish engulfing kita harus cek dulu. Oke, nah di sini teman-teman lihat ya di kota ini yang saya linkerin ini di sini tuh ada yang namanya bullish engulfing. Kita akan open posisi di next candle ketika terbentuknya bullish engulfing kita akan open posisi dan ntar kita opacity-nya kita turunin karena ini terlalu terang ya. Oke, untuk buy sinyal ya kita lihat di sini ada yang namanya support dan resisten ya. Kita tandain di sini ya. Kenapa saya bilang support dan resisten? Karena di sini tuh pasti ada resisten ya. Di mana ada support, di mana ada resisten, di situ ada pasti ada area SNR ya. Nah, sini kan 4 SL misalkan 40 pip. TP-nya ya jangan gede-gede 40 pip ya, rasio 1:1 atau 1:2 sok. Oh, tuh kalau teman-teman mau pakai rasio seperti ini. Oke, yang pertama trade kita itu profit ya. Jadi sebenarnya tuh trading tuh simple kalau teman-teman tuh sabar ya. Kalau teman-teman nggak sabar ya udah ya. Teman-teman entry barbar di sini ya. Berapa jam teman-teman harus nungguin market ya seperti ini. Kalau misalkan memang nggak ada momen ya jangan entry seperti itu. Nah, sama seperti ini. Kalau dia belum masuk zona ini kita nggak akan entry. Ya, kita cari coba lagi ya zona berikutnya. Oke, oke, nggak ada. Nah, ini teman-teman ya. Ini kan zonanya dia sell ya. Tapi ternyata marketnya naik ya udah. Jadi teman-teman nggak usah tandain ya. Sell di sini bukan berarti teman-teman bisa buy di sini ya, beda ya. Kalau teman-teman mau pakai di sini ya sebenarnya bisa aja ya, cuman apa namanya sebagai penanda aja. Karena di sini ada dua sinyal, dia bisa penerusan, dia bisa juga counter trend. Nah, zonanya yang sebenarnya kita buy adalah di zona
ya. Aduh, saya kebetulan kondisi lagi ini ya teman-teman ya, di nggak enak body ya. Oke, di sini kan ada zona buy. Biarin market lu naik, dia kemudian masuk ke zona ini kita buy posisi, buy posisi. Oke, buy posisi di sini ketika market masuk ke sini ya. Kemudian kita cari di sini supportnya itu kan ada di sini teman-teman ya, di kisaran sini ya, kisaran sini ada red support. Ini zonanya dia ya, support resisten ya. Nah, di sini kemudian TP-nya ya, kalau di sini SL 120 pip, kalau teman-teman counter trend langsung masuk ke zona ini ya, jangan di sini teman-teman entry ya. Kan saya bilang tadi, tunggu terbentuknya bullish engulfing ya. Ada satu candle merah ditutup dengan satu candle di apa namanya? Hijau. Teman-teman bisa entry di next candle-nya dia di sini, kemudian taruh dia target SL-nya di sini mungkin bisa. Nah, ini karena ini kan udah kena teman-teman ya zona. Udah kena balik lagi ke atas ya. Ini 130 pip, di TP di 130 pip juga ya. Banding 1 atau banding 2. Terserah teman-teman. Karena nggak menutup kemungkinan ini harian juga nggak, belum tentu ada sinyal semua ya. Tinggal teman-teman marking zonanya aja. Kalau misalkan dia masuk zona, kita akan entry. Tapi kalau nggak masuk zona, ya nggak usah entry. Ya, nggak usah entry. Teman-teman. Di sini pun sama ya. Ini tuh sinyalnya benernya high win rate sekali ya. Apalagi ini tersedia secara gratis teman-teman ya. Di TradingView, manfaatin aja teman-teman ya. Selama gratis ya, tapi harus sabar. Di sini ada sinyal buy, oke. Nah, ya, oke. Di sini. Nah, ini kan dia masuk ke zona ini. Ini kan bukan tipe bullish engulfing teman-teman ya. Bullish engulfingnya ada di mana teman-teman? Ah, ini ada bullish engulfing ya. Jadi teman-teman bisa open posisi nggak? Ya bisa aja teman-teman ya, selagi dia masuk lagi ke zona ini. Ya, kita akan posisi buy di next candle ketika terciptanya bullish engulfing ya. Kemudian SL di sini ada support resisten, di sini juga ada ya teman-teman ya. Juga ada nih, di sini ada nih yang lebih kecil ya. Lebih kecil di sini atau pakai yang batasan terakhir ya. Kalau batasan terakhir di sini 7 pip, berarti di sini 7 pip juga atau 14 ya, pas sekali satu banding. Oke. Semua indikator udah saya bagikan teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilih aja gitu loh. Ini channel tuh udah saya filter semua indikator-indikator bagus saya review di sini. Tinggal teman-teman pilih mau pakai strategi yang mana ya. Kalau memang loss, jangan strateginya yang diubah ya. Yang yang perlu teman-teman ubah itu adalah pola pikir yang terus mengganti strategi ya. Gonta-ganti strategi yang teman-teman itu harus rubah, hilangkan ya. Kalau misalkan teman-teman pilih strategi ini, tekuni selama sebulan, konsisten teman-teman ya. Kadang nggak sampai seminggu teman-teman tuh udah berubah pikiran karena ketemu momen loss-nya aja ya. Ketika udah profit ya, ketika udah profit misalkan ya, sekarang pakai strategi ini, besok teman-teman berubah lagi, aduh udah tamat lah teman-teman ya. Teman-teman nggak akan ketemu apa namanya, nggak akan ketemu hasil profitnya ya. Kalau teman-teman cek ya, trader-trader yang profesional itu ada bulan-bulan di mana dia juga loss teman-teman ya, ada juga yang profitnya dikit ya. Karena apa? Lossnya ketemu lumayan banyak ya, tapi akhirnya BE. Ada yang satu bulan dia minus, bulan berikutnya dia plus, akhirnya BE plus profit ya. Itu hal yang wajar teman-teman ya. Trading itu nggak ada yang 100% itu benar-benar profit, 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 nggak ada. Pasti ada loss-nya di historinya mereka tuh pasti ada loss-nya. Oke? Jadi mungkin itu aja teman-teman ya yang saya mau review hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, ya bisa mengerti bahwa strategi itu banyak yang bagus di TradingView, tapi teman-teman harus filter yang mana yang bagus teman-teman pakai. Ya teman-teman bisa jadikan apa namanya acuan untuk analisa, membantu analisa teman-teman ya. Tapi ingat tetap apa namanya? Tetap ada risikonya. Trading itu semua ada risikonya. Oke, jadi kalau kalian tidak siap mengambil risiko, jangan pernah masuk ke dunia trading ya. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.